Siapapun lawannya, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Caimin mengaku siap. Anies Baswedan menyatakan siap bertarung dengan siapapun di Pilpres 2024 mendatang. Anies bicara demikian usai Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan yang membuat Gibran Rakabuming berpeluang menjadi cawapres. Gini. Kalau tidak siap, nggak akan siap-siap mendaftar. Kita siap mendaftar tanpa bertanya siapa yang akan menjadi kompetitor. Kenapa? Karena ini menurut kami bukan soal kompetisinya. Ini soal membawa amanat rakyat soal perubahan untuk keadilan. Perubahan untuk kita merasakan kesetaraan kesempatan. Jadi kita fokus pada agenda itu. Siapapun yang nanti mendapat amanat dari koalisi manapun, kita siap bawa gagasan itu. Karena ini bukan berperang, ini bukan bermusuhan, ini adalah berkompetisi membawa gagasan. Yang penting gagasannya dibawa. Menurut Anies, Pilpres 2024 bukan kompetisi antar kandidat, melainkan membawa amanat soal perubahan untuk keadilan. Semangat perubahan akan dibawa agar rakyat bisa merasakan kesetaraan kesempatan ke depannya. Selain itu, Anies menghormati putusan MK yang mengabulkan gugatan terkait syarat pendaftaran capres dan cawapres yang harus berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Meski begitu, ia mengaku masih lebih memikirkan persiapan mendaftar bersama Muhaimin Iskandar sebagai capres dan cawapres ke KPU pada 19 Oktober 2024. Mahkamah Konstitusi baru saja mengabulkan salah satu gugatan atas pasal dalam Undang-Undang Pemilu mengenai syarat capres dan cawapres. Gugatan yang dikabulkan terkait syarat pendaftaran capres dan cawapres yang harus berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Gibran Rakabuming jadi bisa didaftarkan sebagai cawapres. Usianya memang belum 40 tahun, tetapi sudah memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Di sisi lain, juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said, mengungkapkan rute yang akan ditempuh saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum pada Kamis mendatang 19 Oktober. Sudirman mengatakan Anies dan Muhaimin Iskandar memulai perjalanan dari kediaman masing-masing usai sholat subuh. Mereka menuju ke kantor DPP PKS. Selanjutnya, perjalanan mereka dilanjutkan menuju ke kantor DPP PKB dan Nasdem. Selain itu, baru menuju kantor KPU RI. Kemudian dari PKS menuju ke PKB, dari PKB menuju ke Nasdem, dari Nasdem nanti bersama-sama menuju ke KPU. Sudirman menjelaskan, rute perjalanan tersebut akan ditempuh oleh Amin dengan menggunakan kendaraan pribadi. Saat menuju KPU, Sudirman menyebut ada kemungkinan Anies dan Caimin berjalan kaki dari titik lokasi yang ditentukan. Sudirman mengklaim bakal ada 20.000 orang yang bakal mengantar Anies dan Caimin ke KPU.